Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan untuk kita pada hari Senin 14 Juni 2021 dengan topik Tidak Dilupakan yang diambil dari firman Tuhan Mazmur 37 ayatnya yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Kita melihat dan mendengar segala macam kesaksian dari orang-orang terkenal dalam iklan. Sejujurnya, kita seharusnya tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan para selebriti ini. Apa yang benar-benar diketahui pemain sepak bola tentang ban mobil? Apa yang diketahui aktor atau artis tentang komputer? Kita tahu mereka digunakan dalam iklan untuk meminjamkan ketenaran nama mereka untuk suatu produk. Ketika kita mendengar sebuah kesaksian, sebaiknya kita mencari tahu siapa yang mengatakannya, apa yang dikatakan, dan apakah kita benar-benar dapat mempercayainya. Dalam firman Tuhan hari ini, kita menemukan kesaksian yang berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Marilah kita ajukan 3 pertanyaan untuk kesaksian tersebut. Pertama, siapakah yang mengatakannya? Daud yang mengatakannya. Dia sebagai seorang gembala muda yang merawat domba-dombanya. Tuhan memberinya kekuatan untuk mengalahkan singa, kekuatan untuk mengalahkan beruang, dan kekuatan untuk mengalahkan raksasa Goliat. Sebagai seorang gembala, Daud melihat Tuhan menjaga miliknya. Daud sang prajurit, Daud sang raja, atau bahkan Daud sebagai penyanyi Israel. Daud tahu apa yang dia bicarakannya. Tuhan menjaganya di setiap tahap dalam hidupnya. Bahkan Daud si pendosa melihat Tuhan memeliharanya. Kedua, apa yang Daud katakan? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dia tidak berkata, "Aku tidak pernah melihat orang benar mengalami kesulitan. Aku tidak pernah melihat umat Tuhan menderita kesedihan atau penderitaan." Daud tahu banyak tentang kesedihan, penderitaan, air mata, dan pencobaan. Apa yang dia katakan adalah ini, "Aku tidak pernah melihat seorang dari anak-anak Tuhan ditinggalkan sendirian." Tuhan itu setia. Kita tidak perlu takut menjadi muda atau menjadi tua, karena Dia tetap bersama kita. Ketiga, dapatkah kita mengklaim ini untuk diri kita sendiri? Ya, kita bisa. Yesus berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat 5. Dia juga berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Kita dapat mempercayai firman-Nya. Tuhan selalu setia kepada umat-Nya. Sejarah Israel menegaskan kesetiaannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah janjinya, dan kita dapat mengharapkan Dia untuk menepati janjinya. Tuhan tidak akan melupakan umat-Nya. Ini mengakibatkan orang-orang mempercayakan hidup kepadanya dan bersedia untuk memberi dan berbagi dengan orang yang kekurangan. Orang percaya tidak pernah pelit, sebab dia tahu Tuhan memeliharanya. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah saya diliputi oleh kekhawatiran akan hidup di masa depan? Mengapa? Apakah janji Tuhan bahwa Dia tidak meninggalkan umat-Nya
tidak berpengaruh dalam hidup saya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik dan tetap memelihara kami sesuai dengan firman-Mu, bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.